Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, Marzuki Ali dan 5 mantan kader Partai Demokrat mencabut gugatan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait keberatan atas pemecatannya dari partai. Pencabutan gugatan beralasan akan fokus pada Partai Demokrat hasil KLB Sumatera Utara. Melalui kuasa hukumnya, Marzuki Ali dan 5 mantan kader Partai Demokrat yaitu Darmizal, Tri Yulianto, Ahmad Yahya, Yusudarso, dan Sowatilah Mozaib mencabut gugatan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait keberatan atas pemecatannya dari partai. Pencabutan gugatan disampaikan pada sidang gugatan Selasa siang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan ke-6 penggugat akan fokus pada Partai Demokrat hasil KLB Sumatera Utara. Mewakili ke-6 penggugat. Itu mencabut, bukan hanya Pak Marzuki aja jadi. Bukan hanya Pak Marzuki, jadi ke-6-nya mencabut, salah satunya adalah mereka akan fokus untuk di Demokrat versi ini. Nah, mungkin analisa kami, mungkin dia tidak yakin dengan gugatannya tentang legal standing-nya. Apalagi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 2011. Jelas dan tegas di pasal 32 bahwa persoalan sengketa partai politik harus lebih dahulu diadili oleh Mahkamah Partai. Sidang gugatan akan kembali digelar pada Jumat 26 Maret mendatang dengan agenda menyerahkan surat kuasa penggugat dan berkas pencabutan gugatan. Sementara itu, gugatan lain yang diajukan Johnny Ellen Marbun terhadap AHY tetap dilanjutkan. Sidang akan digelar Rabu pagi dengan agenda mediasi. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Faisal Reza, Tommy Hadikusumo, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi memberlakukan tilang elektronik mulai hari ini. Total ada 244 kamera ETLE yang tersebar di 244 titik di 12 polda di seluruh Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia resmi memberlakukan tilang elektronik mulai hari ini. Peresmian dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di kantor Korps Lalu Lintas Polri Jakarta dan diikuti oleh 12 polda di berbagai wilayah Indonesia secara daring. Ketua MA Muhammad Safrudin dan Jaksa Agung hadir sekaligus menandatangani MOU penegakan hukum. Kapolri mengatakan peluncuran tilang elektronik ini untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan menghindari penyalahgunaan kewenangan. Seperti tadi disampaikan bahwa teknologi informasi yang kita siapkan ini tentunya dilengkapi dengan artificial intelligence, Internet of Things, dengan memanfaatkan big data sehingga kemudian hasilnya tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara presisi, secara akurat. Ini juga tentunya harapan kami untuk menggeser persepsi publik yang selama ini mungkin masih belum puas dengan pelayanan penegakan hukum kepolisian, khususnya lalu lintas. Maka ke depan ini kita harapkan sudah tidak ada lagi. Di tahap pertama ini total ada 244 kamera ETLE dengan rincian 98 titik Polda Metro Jaya, 56 titik di Polda Jawa Timur, dan 21 titik Polda Jawa Barat. Sementara di Sulawesi Selatan 16 titik, Jambi 8 titik, Riau 4 titik, dan Banten 1 titik. Adapun target tilang elektronik ini adalah pelanggaran lalu lintas dan marka jalan, menggunakan ponsel saat mengemudi, melawan arus, tidak menggunakan helm, dan berboncengan lebih dari 2 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang warga Takalar, Sulawesi Selatan meninggal dunia sepekan usai disuntik vaksin. Sebelum meninggal, korban sempat dirawat karena demam tinggi serta nyeri pada seluruh persendian. Jenazah Sulaiman Daengtika disemayamkan di rumah duka di Desa Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Takalar.
Pria berusia 50 tahun ini meninggal dunia di Rumah Sakit Haji Makassar setelah divaksin. Senin pekan lalu ia disuntik vaksinasi di tempat kerjanya di Makassar. Keesokan harinya korban demam tinggi, sesak nafas hingga nyeri pada seluruh persendian. Awalnya Sulaiman tidak khawatir karena banyak temannya yang ikut vaksinasi juga demam dan nyeri persendian. Tetapi setelah sepekan dirawat, Sulaiman meninggal dunia. Menurut keluarga, semasa hidupnya almarhum tidak pernah sakit, terlebih demam tinggi seperti yang dialami sebelum meninggal. Namun, usai disuntik vaksin, ayahnya justru sakit keras dan meninggal dunia. Sebelumnya nggak ada riwayat penyakitnya apa segala macam, sehat-sehat dia. Setelah divaksin ini 2 hari kemudian ada gejalanya, panas dingin, nyeri otot, pokoknya seluruh badan gitu. Sampai kadang panasnya naik, kadang juga turun. Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan akan mengecek data kesehatan korban sebelum vaksinasi. Menurut juru bicara vaksinasi Dinkes Sulawesi Selatan, seluruh rangkaian screening vaksinasi sudah dilakukan. Tim independen akan memeriksa penyebab kematian ini. Jadi meninggalnya di rumah sakit satu tim yang independen yang menangani semua kasus-kasus kejadian-kejadian yang setelah dilakukan vaksinasi. Dan ini masih proses investigasi dan sudah dilakukan beberapa informasi untuk sebagai langkah awal untuk melakukan investigasi selanjutnya. Kita tunggu saja informasi dari tim Pemda KIPI yang independen menangani hal ini. Tim Dinas Kesehatan juga memastikan kabar banyak peserta vaksinasi yang dirawat tidak benar. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 penerima vaksin COVID-19 di Kota Serang, Banten pingsan usai disuntik. Pemberian vaksin merupakan persiapan pembukaan bioskop di pusat perbelanjaan. Dua pegawai pusat perbelanjaan di Kota Serang mendadak jatuh pingsan usai mengikuti program vaksinasi COVID-19 di Kota Serang, Banten. Saat pingsan, petugas langsung mengevakuasi untuk memantau kejadian ikutan pasca imunisasi. Menurut petugas, pegawai yang pingsan takut jarum suntik, sehingga pingsan setelah divaksin. Vaksinasi ini digelar oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Serang, Banten, dalam rangka mempersiapkan pembukaan bioskop di pusat perbelanjaan Kota Serang. Pemerintah Kota Serang menyiapkan kuota 700 vaksin untuk para pedagang dan pegawai yang bekerja di pusat perbelanjaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Vaksinasi dengan menggunakan AstraZeneca terus berlanjut di Jawa Timur. Hari ini lebih dari 100 kiai dan ulama menerima suntikan vaksin asal Inggris. Vaksinasi bagi kiai dan ulama di Jawa Timur digelar di kantor PWNU Jawa Timur di Kota Surabaya. Dalam vaksinasi kali ini sejumlah kiai sepuh yang sudah divaksin sebelumnya menerima dosis kedua vaksin Sinovac. Sementara para kiai muda menerima dosis pertama vaksin AstraZeneca. Vaksinasi AstraZeneca sengaja digelar di depan umum untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin AstraZeneca aman untuk digunakan. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran sudah 1 tahun beroperasi menjadi rujukan pasien COVID-19 bergejala ringan hingga sedang. Rumah Sakit Wisma Atlet menjadi saksi bisu perjuangan melawan pandemi yang menghantam negeri. Inilah suasana antrian ambulans yang akan memasuki komplek Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Antrian ambulans ini membawa pasien COVID-19 yang akan dirawat di Wisma Atlet. Antrian terjadi akibat banyaknya pasien yang dirujuk ke RSD Wisma Atlet dan tahapan screening pasien sebelum bisa mendapatkan kamar. Pasien COVID-19 terus berdatangan ke Wisma Atlet Kemayoran. Mereka yang dirawat di sini adalah pasien yang bergejala ringan hingga sedang, baik warga yang berdomisili di DKI Jakarta maupun warga kota penyangga ibu kota. Tingginya angka positif COVID-19 di ibu kota dan sekitarnya tak pelak membuat tingkat hunian Wisma Atlet sangat tinggi. Beberapa kali RSD Wisma Atlet menutup towernya akibat penuhnya hunian.
Sukamlulu tampil dengan potret buram. Kedekatan pasien dan tenaga kesehatan di RSD Wisma Atlet menjadi cerita tersendiri di tengah pandemi. Belasan hari menjalani isolasi membuat pasien dan tenaga kesehatan menjadi akrab. Saudara-saudara telah menjadi inspirasi bagi kita semua, menjadi pahlawan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19. Bersama kita bangkit. Tahun berlalu sejak ditetapkan sebagai rumah sakit darurat, Wisma Atlet kini menjadi saksi bisu perjuangan melawan pandemi yang menghantam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan orang terluka dalam peristiwa ambruknya tribun penonton sebuah turnamen olahraga di India. Sesaat lagi di iNews Malam.